warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiartini dari 4 PTIA. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, apa yang disebut dengan AI? Kedua, bagaimana mengumpulkan data untuk diolah di AI? Ketiga, bagaimana perkembangan AI di bidang pendidikan? Yang keempat, bagaimana cara kerja AI di bidang pendidikan berdasarkan penelitian terdahulu. Definisi dari kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. 1. Apa yang disebut dengan AI? Orang-orang mendefinisikan kecerdasan dengan berbagai cara. Namun demikian, dapat katakan bahwa inteligensi melibatkan aktivitas mental tertentu yang terdiri dari aktivitas-aktivitas berikut. Yaitu, belajar merupakan memiliki kemampuan untuk memperoleh dan mengolah informasi baru. Penalaran merupakan mampu memanipulasi informasi dengan berbagai cara. Pengertian merupakan mempertimbangkan hasil manipulasi informasi. Memahami kebenaran merupakan menentukan validitas informasi yang dimanipulasi. Melihat hubungan merupakan menunjukkan bagaimana data yang divalidasi berinteraksi dengan data lain. Mempertimbangkan makna merupakan menerapkan kebenaran pada situasi tertentu dengan cara yang konsisten dengan hubungannya. Memisahkan fakta dari keyakinan merupakan menentukan apakah data tersebut didukung secara memadai oleh sumber yang dapat dibuktikan oleh validitas secara konsisten. AI dapat mensimulasikan pola pemikiran yang ada dan bahkan menggabungkannya untuk menciptakan apa yang tampak seperti presentasi unik. Tetapi sebenarnya hanya versi berbasis matematis dari pola yang ada. Untuk membuat AI perlu memiliki kesadaran diri yang akan membutuhkan kecerdasan intrapersonal. Beberapa AI dimodelkan untuk mensimulasikan kecerdasan manusia, tetapi itulah yang dimaksud dengan simulasi. Saat memikirkan tentang AI, perhatikan interaksi antara pencaharian, tujuan, pemrosesan data yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, dan akuisisi data digunakan untuk memahami tujuan dengan lebih baik. AI mengandalkan algoritma untuk mencapai hasil yang mungkin atau mungkin tidak ada hubungannya dengan tujuan manusia atau metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pemikiran ini, Anda dapat mengkategorikan AI dalam 4 cara. 1. Bertindak secara manusiawi. 2. Berpikir secara manusiawi. 3. Berpikir rasional. 4. Bertindak rasional. A. Bertindak secara manusiawi. Saat komputer bertindak seperti manusia, paling baik mencerminkan uji Turing, di mana komputer berhasil saat diferensiasi antara komputer dan manusia tidak dimungkinkan. Kategori ini juga mencerminkan media yang ingin Anda percayai tentang AI. B. Berpikir secara manusiawi. Ketika komputer berpikir secara manusia, ia melakukan tugas-tugasnya yang membutuhkan kecerdasan, atau berbeda dengan prosedur hafalan dari manusia untuk berhasil, seperti mengendarai mobil. Untuk menentukan apakah suatu program berpikir seperti manusia, Anda harus memiliki beberapa metode untuk menentukan cara berpikir manusia yang didefinisikan oleh pendekatan pemodelan kognitif. Model ini mengandalkan 3 teknik. 1. Introspeksi, yaitu mendeteksi dan mendokumentasikan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan memantau proses berpikir sendiri. 2. Tes psikologis, yaitu mengamati perilaku seseorang dan menambahkannya ke database perilaku serupa dari orang lain yang diberikan serangkaian keadaan, tujuan, sumber daya, dan kondisi lingkungan yang serupa atau antara lainnya. 3. Pencitraan otak, yaitu memantau aktivitas otak secara langsung melalui berbagai cara mekanis
seperti CAT. Setelah membuat model, Anda dapat menulis program yang mensimulasikan model tersebut. C. Berpikir rasional. Mempelajari bagaimana manusia berpikir dengan menggunakan beberapa standar memungkinkan terciptanya pedoman yang menggambarkan perilaku manusia yang khas. Seseorang dianggap rasional ketika mengikuti perilaku tersebut dalam tingkat penyimpanan tertentu. Komputer yang berpikir secara rasional bergantung pada perilaku yang direkam untuk membuat panduan tentang bagaimana berinteraksi dengan lingkungan berdasarkan data yang ada. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memecahkan masalah secara logis jika memungkinkan. Dalam banyak kasus, pendekatan ini memungkinkan terciptanya teknik dasar untuk memecahkan masalah, yang kemudian akan dimodifikasi untuk benar-benar menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, pemecahan suatu masalah pada prinsipnya seringkali berbeda-beda dengan pemecahannya dalam praktik, tetapi tetap membutuhkan titik awal. D. Bertindak rasional. Mempelajari bagaimana manusia bertindak dalam situasi tertentu di bawah batasan tertentu memungkinkan Anda untuk menentukan teknik mana yang efisien dan efektif. Komputer yang bertindak secara rasional mengandalkan tindakan yang rekam untuk berinteraksi dengan lingkungan berdasarkan kondisi, faktor lingkungan, dan data yang ada. Seperti halnya pemikiran rasional, tindakan rasional bergantung pada solusi pada prinsipnya yang mungkin tidak terbukti berguna dalam praktiknya. Namun, tindakan rasional memang memberikan dasar di mana komputer dapat mulai menegosiasikan keberhasilan penyelesaian tujuan. 2. Bagaimana mengumpulkan data untuk olah di AI? Hukum Moore berpengaruh langsung pada data. Ini dimulai dengan perangkat yang lebih pintar. Semakin pintar perangkatnya, semakin banyak difusi. Atau sebagaimana dibuktikan dengan elektronik ada di mana-mana saat ini. Semakin besar difusi, semakin rendah harganya, menciptakan loop tak berujung yang mendorong penggunaan mesin komputasi yang kuat dan sensor yang kecil di mana-mana. Dengan sejumlah besar memori komputer yang tersedia dan disk penyimpanan yang lebih besar untuk data. Konsekuensinya adalah perluasan ketersediaan data seperti web. Cara mengumpulkan, memanipulasi, dan mengotomatiskan pengumpulan data dari perspektif ikhtisar. 1. Mempertimbangkan sumber. Sumber data yang paling umum adalah dari informasi yang dimasukkan oleh manusia di beberapa titik. Bahkan, ketika sistem mengumpulkan data situs belanja secara otomatis, manusia pada awalnya memasukkan informasi. Seorang manusia mengklik berbagai item, menambahkannya ke keranjang belanja, menentukan karakteristik seperti ukuran dan kuantitas, lalu check out. Kemudian, setelah penjualan, manusia memberi peringkat pada pengalaman berbelanja, produk, dan metode pengiriman, dan memberi komentar. Singkatnya, setiap pengalaman menjadi latihan pengumpulan data juga. 2. Memperoleh data yang dapat diandalkan. Sesuatu dapat diandalkan bila hasil yang dihasilkan diharapkan dan konsisten. Memastikan keandalan data berarti bahwa setelah data tiba, tidak ada yang mengubahnya agar sesuai dengan domain yang diharapkan, atau sehingga menjadikannya biasa-biasa saja tidak berubah. 3. Menggunakan pengumpulan data otomatis. Pengumpulan data otomatis memberikan sejumlah manfaat. 1. Konsistensi yang lebih efektif. 2. Peningkatan keandalan. 3. Kemungkinan data yang hilang lebih rendah. 4. Akurasi yang ditingkatkan. 5. Variansi yang berkurang untuk hal-hal seperti input berwaktu. 4. Memelihara data, membuat datanya berbentuk bagus dan indah. Untuk mendapatkan sesuatu dari data, Anda harus melakukan manikur untuk memenuhi kebutuhan spesifik. 5. Berurusan dengan data yang hilang. Cara termudah untuk memperbaiki data yang hilang secara acak dapat menggunakan nilai median atau rata-rata sederhana sebagai penggantinya.
Kumpulan data tidak sepenuhnya akurat, tetapi kemungkinan akan berfungsi cukup baik untuk mendapatkan jawaban yang masuk akal. 6. Mempertimbangkan ketidaksesuaian data. Solusi potensial berikut untuk masalah tersebut. 1. Hitung data yang hilang dari data lain yang dapat Anda akses. 2. Temukan data yang hilang di set data lain. 3. Gabungkan kumpulan data untuk membuat keseluruhan yang menyediakan bidang yang konsisten. 4. Kumpulkan data tambahan dari berbagai sumber untuk mengisi data yang hilang. 7. Memisahkan data yang berguna dari data lain. Membuat kumpulan data yang hanya berisi data yang diperlukan untuk analisis. Tetapi perlu diingat bahwa data tersebut mungkin memerlukan jenis pemangkasan tertentu untuk memastikan keluaran yang diinginkan. 3. Bagaimana perkembangan AI di bidang pendidikan? Banyak sekali AI dimanfaatkan untuk pendidikan. Bahkan di negara lain menggunakan robot untuk belajar. Pendekatan AI juga digunakan memudahkan penyelesaian proses diagnosis sehingga konten kursus dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap siswa. Dan beberapa di antaranya digunakan untuk belajar dari perilaku siswa untuk menyesuaikan yang ditentukan pedagogi perangkat lunak. Teknik AI ini berguna karena beberapa alasan, termasuk bahwa mereka mampu berkembang dan meniru proses pengambilan keputusan manusia dan membangun proses belajar mengajar yang otomatis dan akurat. Dengan AI dapat menangani ketidakpastian dan memfasilitasi pengembangan konteks yang mempromosikan efek belajar dan mengajar. Kemampuan belajar seperti itu ini sangat penting dalam memastikan bahwa pelajar dan siswa meningkat melalui mekanisme pembelajaran berkelanjutan. 4. Bagaimana cara kerja AI di bidang pendidikan berdasarkan penelitian terdahulu. Penerapan robotika untuk pendidikan adalah diusulkan sebagai cara untuk menciptakan sistem yang melampaui batasan tradisional paradigma komputer dan memberikan lebih banyak interaksi sosial yang sesuai dengan predisposisi dalam belajar. Penerapan AI ini ke Internet of Things diusulkan sebagai salah satu caranya menyediakan cara baru untuk mendukung pembelajaran dan untuk memanfaatkan data besar dari kaya interaksi dengan teknologi pintar untuk menghasilkan nilai bagi guru dan kelas. Dalam mengatasi potensi masa depan baru ini, area penelitian baru di mana AIID dapat melakukan diterapkan. Ini termasuk 1. Menciptakan sistem yang menyediakan sosial interaksi atau perpanjangan dari pembelajaran kolaboratif yang didukung komputer sudah ada. 2. Mengeksplorasi modalitas baru untuk antarmuka, antar peserta didik, guru, dan teknologi pendukung. 3. Menyelidiki penerapan internet hal-hal dalam pendidikan. Kedepannya akan dikembangkan robot yang disebut kobot pendidikan. Kobot adalah rekan kerja robot yang bekerja sama manusia untuk membantu mereka melakukan pekerjaannya. Jadi, kobot pendidikan adalah robot yang dirancang untuk mendukung guru. Gagasan tentang manusia dan robot yang bekerja secara kolaboratif adalah bidang yang diminati dalam robotika. Robot memiliki potensi untuk menangkap dan mempertahankan perhatian peserta didik di kelas ini. Dengan sendirinya akan berguna bagi seorang guru karena perhatian adalah pendahulu untuk belajar. Memiliki kobot pendidikan di kelas, ruangan akan membantu guru untuk membedakan instruksi, sehingga peserta didik menerima lebih banyak pengajaran yang disesuaikan. Maka dari itu, perlunya robot humanoid yang bermanfaat untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi, yang akan menjadi penting di kelas baik dari sudut pandang guru dan siswa, agar setiap siswa tidak bingung di saat belajar. Biasanya, anak kecil akan kesulitan jika robot itu tidak lebih mirip dengan alat. Kobot pendidikan, jika dirancang dengan baik, akan melakukannya mengambil peran sosial di kelas, seperti asisten guru saat ini.
Agar kobot pendidikan menjadi efektif, mereka harus mahir berinteraksi dengan semua jenis siswa untuk jangka waktu yang lama, memantau pembelajaran mereka di berbagai topik. Teknologi seperti antarmuka berbasis sentuhan dan taktil juga akan berperan dalam memungkinkan interaksi dengan kobot dan ruangan kelas pintar. Ada juga kemajuan dalam virtual dan perangkat augmented reality seperti Oculus Rift yang memungkinkan memiliki aplikasi untuk kobot dan ruang kelas cerdas. Itulah jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.